Ya, teman-teman semua, sejatinya Islam adalah agama perempuan. Islamlah yang membela perempuan. Itulah yang termaktub dalam ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, saya berani menyatakan bahwa ulama-ulama Islam yang katanya ulama itu, jika dia merendahkan perempuan, mohon maaf, itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran umat jahiliyah ketika Nabiullah diutus. Itu loh. Jadi jika ada ulama-ulama sekarang memandang rendah perempuan, memandang perempuan sebagai nomor dua daripada laki-laki, mereka adalah orang-orang jahiliyah di tanah Arab. Makanya wajar ada yang bilang kadal gurun. Kan gitu. Cuman ya jangan juga seperti itu. Kan nggak baik juga toh mencemooh. Tapi kalau nggak gitu mereka juga sering apa ya usil kepada kita. Contohnya bahkan Syekh Panji Gumilang yang mencoba mengangkat derajat perempuan berdasarkan Al-Quran, itu pun dikriminalisasi. Masya Allah. Yang kriminalisasi itu bukan orang bodoh, orang pintar. Mereka bisa membaca Al-Quran, tahu artinya, bahkan mereka paham ilmu fikih. Tapi mohon maaf, dalam Al-Quran diceritakan yang pertama kali ingkar kepada Rasulullah adalah orang-orang yang ahli kitab, orang-orang yang cerdas. Kan begitu. Bahkan para penguasa-penguasa kelompok agama, itulah yang pertama kali ingkar. Oleh karena itu saya melihat perjalanan daripada Syekh Panji Gumilang ketika mendakwahkan kembali perempuan adalah mulia dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pesan keagamaan dalam ibadah atau dalam hal yang lainnya, ya. Ini langsung dihantam oleh ulama-ulama katanya, yang dimana kisah daripada Syekh Panji Gumilang ini sama persis dengan bagaimana kisahnya para nabiullah ketika mendakwahkan kebenaran. Oleh karena itu, mohon maaf, hingga saat ini saya tetap membela beliau apapun yang terjadi. Kan begitu. Karena apa yang beliau sampaikan sebelumnya, saya cek kembali dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab fikih. Itu banyak yang sesuai. Dan semuanya berdasarkan hukum. Nggak ada yang tidak berdasarkan Al-Quran. Hanya saja golongan-golongan ulama-ulama ini yang takut kalah pamor, ya, yang takut kehilangan umat. Ini mencoba mengkriminalisasi Syekh Panji Gumilang dengan berbagai cara. Begitu. Subhanallah. Tapi akhirnya teman-teman semua, Tuhan tampakkan kepada kita bahwa mereka saat ini sedang dijadikan jurang kehinaan, ya. Mereka sedang dihinakan saat ini. Berapa banyak orang-orang netizen di Indonesia yang mengomentari beliau, bahkan menghinakan mereka. Kan gitu saja. Inilah akibat yang nyata bahwa jika ada orang yang berani mengkriminalisasi orang yang sedang berjuang kebenaran. Hati-hati makanya. Semuanya akan Tuhan balas kelakuan kalian. Ya. Nah, kembali kepada persoalan perempuan. Perempuan ini pada dasarnya amat dihinakan oleh umat-umat terdahulu. Mereka dikatakan sebagai pangkalnya dosa, tempat berdosa. Ya. Bahkan ada seorang ulama Islam menyatakan ilmunya laki-laki disembelih di kedua belah paha perempuan. Itu ada. Itu Imam An-Nawawi yang menyatakan demikian. Ada lagi ulama Islam yang mencoba membela perempuan menyatakan bahwa ilmu laki-laki terbuka berkat paha perempuan. Ada. Tapi mohon maaf, dari dua konteks tadi itu saya melihat adanya merendahkan perempuan, bahkan cenderung menyatakan perempuan hanya sebagai objek seks belaka. Ini yang bagi saya kurang etis lah. Ya. Nah, kemudian sejatinya Al-Qur'anlah dan risalah Rasulullah itulah yang menegakkan, meninggikan derajat perempuan. Silahkan teman-teman cek di Quran surah Al-Baqarah ayat 36 dan di Quran surah Al-A'raf ayat 20. Di situ tertulis jelas bahwa sejarah diturunkannya manusia dari surga menuju bumi itu bukanlah salah daripada salah satu pihak, bukan, tapi daripada kedua belah pihak.
Artinya apa? Tidak hanya Siti Hawa, tapi juga Adam juga bersalah. Adam juga bersalah. Jika ada saat ini ulama yang menyatakan, memberatkan, menitik beratkan kesalahan hanya kepada ibunda Hawa, mohon maaf, mereka adalah ulama-ulama Yahudi. Saya berkata Yahudi dalam tendensi, bukan dalam artian saya membenci, bukan. Saya tidak membenci Yahudi, tidak membenci Nasrani. Tapi saya menyatakan mereka sebagai Yahudi karena mereka membenci Yahudi, maka saya katakan mereka sebagai Yahudi. Ini tolong dipahami. Ya. Karena dalam Alkitab, dalam perjanjian lama dikatakan bahwa ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, lalu Tuhan menanyakan, kenapa engkau memakan? Dalam pasal selanjutnya, Adam menjawab, ini aku karena dibujuk rayu oleh perempuan yang kau kerjakan itu, Tuhan. Artinya, Nabi Adam melemparkan tanggung jawab, melemparkan kesalahan hanya kepada Hawa. Ini yang amat buruk, tidak baik seperti ini. Ya, ini dalam Alkitab. Saya tidak mau mengomentari Alkitab karena itu bukan ranah saya. Ya, tapi saya menjelaskan bahwa dari Alkitab inilah yang sering sekali dijadikan sebagai penafsiran Al-Quran. Oleh karena itu, mohon maaf, berkat tafsir-tafsir seperti inilah banyak ayat Al-Quran yang kontradiksi. Katanya Al-Quran solihul zaman wal makan, tapi banyak sekali perdebatan. Kok aneh? Kan begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam Quran surat Toha, dari ayat 115, 117, 118, 19, 120, hingga 121, di sana Tuhan menegaskan kepada kita, Tuhan angkat derajat perempuan yang sudah dihinakan, dikatakan sebagai pembawa sial. Tuhan memberikan tegasan kepada kita bahwa yang bersalah seutuhnya itu adalah Adam, bukan Hawa. Adamlah yang bersalah karena dia sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Bahkan dia terbujuk rayu oleh setan. Bahkan dia juga memerintahkan istrinya untuk memakan agar kekal di surga. Kan gitu. Jadi bukan kesalahan Hawa, bukan, tapi kesalahan Adam mutlak. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil ibrah bahwa yang bersalah itulah Adam. Lantas kenapa ibunda Hawa pun turut terseret hingga diusir dari surga? Dikarenakan ibunda Hawa sama sekali tidak berani menentang perintah Adam. Kan gitu. Ibunda Hawa gak berani tentang perintah Adam. Apalagi dia tercipta, kalau kata ulama-ulama tafsir yang dahulu kan dia katakan sebagai tulang rusuk. Masa tulang rusuk menentang suami? Kan gak mungkin. Nah, oleh karena itu, Allah tegaskan kembali dalam Quran surah At-Taubah ayat 71-72 bahwa perempuan dan laki-laki yang beriman itu adalah ba'duhum awliya'u ba'din, saling melindungi satu sama lain. Keduanya punya hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam menasehati. Kan gitu. Jika saat ini dikatakan, apalagi ulama-ulama yang mengkriminalisasi Syekh Panji Gumilang, tidak menggunakan ayat tadi, At-Taubah 71-72, mereka justru menggunakan ayat yang menjelaskan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sudah tentu mereka, mohon maaf bagi saya, tersesat ya. Tersesat dalam artian menafsirkan Al-Qur'anul Karim, ya. Tersesat bukan karena mereka bodoh, bukan, tapi karena hatinya yang iri. Kalau dalam Quran fi qulubihim maradun, ada penyakit dalam hatinya sehingga matanya buta, mulutnya bisu, dan telinganya budak. Gitu. Gak bisa lagi jalan kebenaran. Karena kalau dalam ilmu tafsir dikatakan bahwa Al-Quran itu tafsir ayat bil ayat. Nah, seharusnya ayat tadi ditafsirkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bisa ditafsirkan dengan Quran surah At-Taubah ayat 71-72. Kan gitu. Tapi kan tidak dilaksanakan. Inilah yang berbahaya. Ya. Dan mohon maaf, ketika saya mempelajari ilmu tafsir tidak pernah ada tafsir ayat bil Alkitab, itu nggak pernah ada. Tetapi umat-umat Islam, ulama-ulama Islam ini sering sekali menggunakan standarisasi ganda.
Ya, membenci umat Yahudi, membenci umat Kristen Katolik, dikatakan bahwa Alkitabnya sudah tidak sesuai zaman, dikatakan bahwa apa? Alkitabnya ada campur tangan daripada manusia sehingga tidak suci. Tapi mereka sering sekali mengambil tafsir dari Alkitab. Inilah kelicikan ulama-ulama Islam saat ini ya. Hati-hati itu teman-teman semua. Nah, dari paham tadi dapatlah kita simpulkan bahwa diusirnya Nabiullah Adam dan Siti Hawa dikarenakan kesalahan Nabiullah Adam. Seutuhnya kesalahan dia, bukan kesalahan Siti Hawa. Siti Hawa diusir oleh Tuhan dikarenakan dia hanya menuruti saja perintah suaminya tanpa mau menimbang pakai akal. Gak mau lagi dia menasihati suaminya karena dilihat, oh ini suamiku, aku harus menuruti. Nah inilah hati-hati, terlalu banyak orang-orang yang berpaham demikian saat ini. Ya, apalagi menggunakan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, seorang ulama yang menggunakan dalil seperti itu, saya khawatir dia akan menjerumuskan perempuan sebagaimana Siti Hawa keluar dari surga dikarenakan perbuatan demikian. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, kita pahami bahwa dalam Al-Quran, Tuhan menggariskan hak dan kewajiban yang sama, baik antara laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya dalam Quran surah Al-A'raf diberikan tambahan dalam Quran surah At-Taubah bahwa keduanya itu sama haknya, sama kewajibannya. Mereka itu saling melindungi satu sama lain. Perempuan berhak jadi pelindung laki-laki ketika laki-laki ini dinilai sudah salah langkah. Dan laki-laki berhak melindungi perempuan ketika untuk menjalankan suatu kekeluargaan. Sehingga terciptanya hidup saling melengkapi, bukan saling otoriter. Karena ketika ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ditafsirkan sedemikian rupa sebagai pemimpin, maka yang ada adalah otoriter dalam keluarga. Ini nggak baik. Ya, saya juga berkeluarga, sehingga saya paham betul ayat ini. Yang dimana memang saya akui ayat ini berlaku loh, At-Taubah 71 itu. Artinya istri saya melengkapi saya, istri saya melindungi saya, dan juga sebaliknya, sama-sama jadi pelindung. Dan yang menasehati saya, kadang juga dari istri saya, kadang saya. Itulah yang dimaksud oleh Syekh Panji Gumilang. Bahwa yang menyampaikan pesan keagamaan jangan hanya laki-laki, tapi perempuan juga harus. Kan begitu. Ya, jangan hanya laki-laki saja yang dimana merendahkan kredibilitas daripada perempuan. Jangan. Perempuan juga makhluk yang mulia. Allah sudah mengangkat beliau, ya. Allah sudah mengangkat perempuan dengan ditegaskannya bahwa perempuan tidak bersalah atas sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak. Perempuan tidak bersalah, tapi yang bersalah adalah laki-laki. Sehingga sangat berhak dan berkewajiban perempuan menyampaikan pesan keagamaan dalam setiap kegiatan, baik dalam ibadah maupun bahkan yang dihadiri laki-laki. Itu tidak masalah jika berdasarkan At-Taubah 71-72. Karena keduanya memiliki hak yang sama, sama rata, sama tinggi. Hanya saja banyak ulama-ulama Islam yang takut pamor. Kan mereka yang udah sering ceramah, nanti kalau perempuan ceramah nggak dapat amplop. Kan gitu, itu yang berbahaya teman-teman semua. Ya. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana perempuan dalam sholat Jumat dan sebagainya. Tetap terus di Celoteh Bung Udin. Jika ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar kita senantiasa dapat menebarkan kebaikan. Mari kita doakan Syekh Panji Gumilang agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan dan juga diberikan keadilan yang paripurna dari Tuhan. Ya, eling Gusti Allah mboten sare. Nggih. Sedanten sing nyakiti nglarani atine Syekh Raden Panji Gumilang, hati-hati bakal kualat kon. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.